touchpad. Touchpad adalah papan dengan permukaan yang dilapisi dengan sensor khusus yang mampu mendeteksi gerakan jari dan berfungsi mengendalikan pointer yang tampil di layar monitor. 4. Light pen. Light pen adalah suatu input device atau pointer elektronik yang berfungsi untuk menggambar teknis atau grafis di dalam komputer. 5. Joystick. Joystick adalah alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat yang dapat digerakkan ke segala arah, yang berfungsi mengontrol dan pelengkap dalam permainan video. 6. Berkode scanner. Berkode scanner adalah alat berbentuk gagang dan berisi laser berwarna merah yang berfungsi untuk memindai berkode yang biasanya terdapat di dalam kemasan suatu barang. 7. Mikrofon. Mikrofon adalah perangkat elektronik yang mampu merubah energi gelombang suara menjadi energi listrik yang berfungsi sebagai alat untuk mengeraskan bunyi yang lemah. 8. Scanner. Scanner adalah sebuah alat pemindai, salah satu perangkat input pada komputer yang berfungsi menduplikasi hard copy seperti kertas, foto ke dalam bentuk digital ke komputer. 9. Webcam. Webcam adalah sebuah kamera digital yang dihubungkan ke komputer yang berfungsi untuk berkomunikasi jarak jauh, belajar jarak jauh, dan lain-lain. 10. Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang berfungsi menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. 11. Grafik tablet. Grafik tablet adalah perangkat keras piranti masukan komputer yang berfungsi untuk menggambar dengan tangan dan memasukkannya ke komputer. Ini adalah power supply dengan tipe ATX. Ini yang saya gunakan, tipenya adalah ATX. Dan yang ini adalah hard disk dengan kapasitas 160 GB dengan tipe soket SATA. Yang ini adalah komponen terpenting untuk merakit, yaitu sebuah motherboard. Motherboard di sini saya menggunakan tipe G41 dengan soket LGA 775. Dan yang ini adalah memori RAM dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Dan yang ini adalah prosesor Intel Core 2 Duo dengan kecepatan 2,7 GHz. Yang ini adalah kabel SATA yang fungsinya untuk data pada hard disk. Dan yang ini adalah fan pendingin kipas prosesor. Yang ini ada monitor. Dan yang ini ada casing. So, jadi gimana cara merakitnya? Yang pertama adalah pemasangan prosesor ke dalam motherboard. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan prosesor adalah tipe soketnya. Di sini saya menggunakan soket LGA 775. Yang pertama adalah kita buka dulu pengait dari prosesornya dan kemudian kita tarik ke atas. Seperti ini, kita tarik dan kita tekan ujung yang ini. Kita tekan ujung yang ini sampai besinya terangkat.
Setelah terangkat, maka kita akan memperhatikan segitiga di pin prosesornya. Di sini tempat panduan kita untuk memasang sebuah prosesor. Nah, di sini di prosesor juga ada diberitahu bahwasannya di pin itu ada segitiganya juga. Nah, jadi cara pemasangannya kita harus samakan yang ada di segitiganya di prosesor dan juga di motherboard. Kemudian kita pasang seperti ini. Jika sudah, di bagian ujung ini di kiri dan kanan itu ada seperti pembatasnya. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyang ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita tutup prosesornya seperti ini. Kita tutup prosesornya, sama kita tekan ke bawah. Ya, sudah ditutup dan kita pastikan itu kuat. Kemudian pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan memori RAM adalah pembatas dari RAM tersebut. Di sini saya menggunakan tipe DDR3, maka pembatasnya yang kanan lebih sedikit lebar daripada yang kiri. Pembatasnya ada di sini. Dan cara pemasangannya kita perhatikan juga di RAM-nya di mana pembatasnya juga. Lalu ketika kita sudah paskan RAM-nya, lalu kita bisa tekan RAM-nya ke bawah seperti ini. Kita tekan ke bawah sampai pengait di kiri dan kanannya itu menjepit si RAM tersebut. Nah, ini sudah kuat. Jika sudah seperti ini, pemasangan RAM pun sudah selesai. Kemudian pemasangan baterai CMOS. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan baterai CMOS adalah kutub positif ada di atas seperti ini. Iya, selanjutnya adalah pemasangan heatsink atau kipas pendingin prosesor. Untuk cara pemasangannya ke motherboard, kita harus tarik pengaitnya ke atas terlebih dahulu agar pengait tersebut bisa masuk ke dalam motherboard. Sebelum memasukkannya, kita harus beri pasta terlebih dahulu, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Dan kemudian setelah dikasih pasta, kita akan taruh ke motherboardnya, akan kita pasang dan kita masukkan pengaitnya ke dalam motherboardnya. Kita tekan ke dalam supaya pengaitnya bisa masuk. Kemudian kita putar menggunakan obeng yang ujungnya minus. Jadi kita putar ke arah kanan, semua ke arah kanan untuk mengunci agar pengaitnya tersebut bisa melekat ke motherboard. Kita akan kunci semuanya sampai benar-benar kipas pendingin prosesor ini bisa kuat melekat di motherboard. Ini sudah kuat dan tidak bakalan jatuh. Nah, selanjutnya adalah pemasangan soket kipasnya ke dalam motherboardnya. Ini caranya sama, kita harus perhatikan juga pembatas dari setiap soketnya. Kita pasang seperti ini. Ya, begini. Kemudian pemasangan power supply ke dalam casing. Kita akan masukkan komponen power supply ke dalam casing karena power supply adalah komponen yang besar di dalam komputer. Kita pasang power supply-nya seperti ini dan kita baut menggunakan baut power supply. Setelah selesai dibaut, selanjutnya kita akan memasang back panel ke dalam casing. Back panel ini tiap motherboard beda-beda. Nah, ini back panelnya kita pasang ke dalam casingnya. Caranya kita tekan, kita dorong back panelnya keluar supaya ketat. Dan selanjutnya adalah pemasangan kabel front panel, audio USB, tombol power, tombol reset, dan HDD LED. Ya, untuk cara pemasangan kabel front panel ke motherboard, kita harus lihat bagian yang ada pada motherboard. Di sini saya akan memasang kabel front panel audio ke dalam motherboard. Jadi yang saya perhatikan adalah port pada motherboardnya, di mana letak front audio di motherboardnya. Nah, ini adalah letak front panel audio di motherboardnya. Jadi saya akan memasang kabel audio ini ke dalam motherboard, dan di sini kita lihat ada lubangnya yang tertutup, dan itu adalah pembatas buat kita memasang nanti. Dan cara pemasangannya seperti ini, kita masukkan
dan kita tekan ke bawah. Ya, seperti itu. Dan kemudian ada yang namanya front panel USB. Dan di sini kita lihat di mana letak USB-nya. Letak front panel USB yang ada pada motherboard. Kita lihat di sini kita pasang di front panel USB 1. Jadi saya akan memasangnya di front panel USB 1 dan ini sama ada pembatasnya juga, di situ ada bolongan yang tidak ada lubangnya. Dan begini caranya memasangnya, kita tekan ke bawah. Sama. Nah, untuk pemasangan front panel, tombol power, tombol reset dan HDD LED, kita perhatikan port yang ada di motherboardnya sesuai dengan tombol yang bakalan kita pasang, dan ini adalah tombol yang sudah saya pasang. Kemudian kita bakalan memasang motherboard ke dalam casing. Kita harus perhatikan juga tempat baut yang bakalan kita gunakan untuk si motherboard tersebut. Kita akan buat begini, kita paskan dulu semuanya. Setelah sudah semuanya baru kita kencangkan menggunakan baut. Nah, setelah selesai dikencangkan menggunakan baut, sekarang kita bakalan memasang kabel power ke dalam motherboardnya. Ini adalah kabel power supply ke dalam motherboardnya. Jadi kita bakal memasangnya, dan kita perhatikan di sini ada pengaitnya dan di motherboard juga ada pengaitnya. Jadi jangan sampai terbalik. Kita pasang seperti ini, kita tekan ke bawah. Kemudian di sini ada kabel yang untuk ke motherboard juga, dan di sini ada pengaitnya juga. Jadi kita harus perhatikan tiap-tiap pengait yang ada di motherboardnya agar pemasangan kabelnya tidak terbalik. Ya, ini sudah. Nah, berikutnya adalah pemasangan hard disk ke dalam casing. Jadi kita masukkan ke dalam casing sesuai tempat hard disk, dan di sini casing ini adalah tempat hard disknya di sini. Lalu kita kencangkan menggunakan baut hard disk. Setelah kencang, langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel power dan kabel SATA ke dalam hard disk. Dan begini pemasangan kabel powernya, dan kita pasang juga untuk kabel SATA-nya. Jangan sampai terbalik, kita masukkan seperti ini. Ya. Setelah itu kita masukkan juga ke dalam port motherboardnya agar si motherboard mendeteksi adanya hard disk. Kita pasang seperti ini, kita tekan. Nah, jika sudah selesai, tahap ini hampir selesai. Selanjutnya kita ikat menggunakan kabel T agar kabel-kabel tersebut terlihat rapi. Lalu kita potong menggunakan pisau cutter seperti ini, kita potong. Nah, ini adalah pemasangan kipas casing. Sebelum itu jangan ditutup dulu komputernya, karena kita bakalan menguji coba komputernya. Jadi di sini cara menguji cobanya, saya sudah cokkan keyboard dan sudah saya cokkan kabel VGA monitor, kabel power supply-nya, dan jadi kita tinggal hidupkan saja. Dan setelah dihidupkan, dan ternyata komputer ini hidup ya, hidup, dan kita bakalan masuk menu BIOS dengan menekan tombol delete. Dengan menekan tombol delete tersebut, kita bakalan melihat apa-apa saja yang terdeteksi di dalam sebuah komputer itu. Nah, di tahap ini semuanya sudah selesai, dan tahap selanjutnya adalah proses instalasi Windows ke dalam hard disk. Jadi untuk video instalasi Windowsnya, kita bakalan buat lagi video instalasi Windowsnya dari awal penginstalan sampai selesai proses penginstalannya. Jadi untuk menonton video selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya. Jadi cukup sampai di sini dulu video kali ini tentang bagaimana cara merakit komputer dari awal sampai bisa menyala. So, jangan lupa untuk lihat-lihat video kami sebelumnya karena banyak sekali video tutorial lainnya yang mungkin bermanfaat bagi kalian semua. Jadi cukup sampai sini dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku sekalian, kita masuk pada perangkat keras keluaran atau biasa disebut dengan output device. Alat output adalah peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, perintah, dan informasi dalam bentuk teks,
grafik, atau gambar. Nah, itu ya alat keluaran. Nah, contoh alat keluaran ini atau alat output, yang pertama adalah monitor. Nah, monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, perintah atau instruksi dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar di layar monitor. Nah, sekarang layar monitor kita biasa lihat ada yang bentuk tabung dan ada yang berbentuk LCD. Ya, itu adalah monitor. Terus yang kedua, printer. Nah, printer berfungsi untuk mencetak data atau informasi dari komputer sebagai medianya. Ya, ada yang dinamakan printer.metric, ada yang dinamakan printer inkjet, printer laser, dan lain-lain. Jadi untuk mencetak hasil keluaran di sebuah kertas, ya itu. Lanjut ketiga, speaker. Speaker yaitu berfungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Jadi keluarannya berupa suara. Nah, ya, ini biasa kita lihat speaker adalah alat keluaran. Lanjut, proyektor atau LCD proyektor yang biasa kita lihat di sekolah ya. Sama dengan monitor, berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Ya. Jadi medianya ini berupa layar ya, layar yang besar. Bukan kalau monitor kan di layar monitor saja. Kalau ini di medianya beda, dia di layar pancaran sinyal atau sinar ya, gambar yang dipancarkan. Oke, itu ya LCD proyektor. Nah, apa namanya ini anakku sekalian? Nah, ini sama dengan printer tapi ukurannya besar. Namanya adalah plotter. Nah, berfungsi untuk mencetak gambar, teks, ya dalam bentuk ukuran yang besar. Seperti kita biasa mencetak spanduk, poster, dan lain-lain. Nah, inilah contoh dan fungsi alat-alat keluaran dari komputer atau alat output device. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami perangkat keras keluaran ini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.